Assalamualaikum teman-teman. Nih kita live nih. Nih anak bandel nih satu ini nih. Ampun dah. Kayak nggak kelihatan feminin-femininnya ya. Padahal ini cewek loh. Oke. Coba Kiki. Mami kan mau nyamain sama kayak Kiki. Kayak Kiki. Sini Kiki, lihat dulu, Mami mau tunjukin ke teman-teman. Kiki sama Mami itu sama tuh. Tuh guys. Tuh, sama kan kacamata hitam tuh. Ini nggak bisa diem guys. Ini nggak bisa diem ini. Coba kacamatanya. Kita gaya dulu. Kita lihat dulu. Kacamata hitamnya sama ya kayak Mami ya. Ayo. Ini kucing nggak bisa diem, becicilan banget. Rumahku berantakan gara-gara satu ini. Kemarin dia jatuhin apa kamu? Kamu kemarin dijatuhin apa ke Mami? Hah? Buku Mami dijatuhin semua, bro. Yang di atas lemari, bro. Makanya guys, nggak usah punya kucing. Bener, Ustadz Halid Basalamah tuh udah bener lah tuh. Kucing itu mahal ya biayanya. Apalagi kalau kucingnya makannya banyak, kayak Kiki. Tapi ini bener hiburan sih sebenarnya, hiburan buat kita. Mahal-mahal juga nggak apa-apa lah. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang mendingan Mami piara anak yatim piatu aja deh, Dek. Gitu loh, daripada piara kamu nih. Nggak bisa justru ke warung, bisa misalnya tolong beliin Mami itu terigu 1 kilo di warungnya Bu Yuli. Kagak bisa lo mah. Nah ada cuma ngacak-ngacak. Kadang masih pipip sembarangan juga kamu kan? Kamu masih pupuk sembarangan juga kan? Kamu nakal. Udah disayang lagi sama Mami. Kemarin dikurung bener dia. Dikurung bener seharian. Dia kesel banget aku sama dia. Dia pipis sembarangan. Aku habis ngepel dia pipis sembarangan. Ngaku dosa loh deh. Ngaku dosa loh Kiki. Itu kan nggak bisa kan? Nggak. Kalau kucing di Instagram tuh kucing palsu. Mandi diem belongok. Kucing aku. Kayak perang dunia ketiga, cakar-cakaran, tabok-tabokan di kamar mandi itu sampai basah kuyup satu baju Mami itu kalau mandiin ya. Tuh lihat tuh, dipeluk gini aja susah banget kan. Diam. Kiki lihat tuh. Kiki siapa tuh? Kiki lihat tuh, ada Kiki tuh di situ tuh. Tuh Kiki. Lihat nggak? Tuh. Kiki pakai kacamata hitam. Waktu itu ya, aku tuh lagi nggak punya kacamata hitam. Terus akhirnya memutuskan mau beli beberapa kacamata hitam karena kan aku suka pergi ke panas-panas gitu dulu kalau baksos kan. Nah, taunya kucing aku jadi kayak gini, guys nih. Nih, jadi hitam gitu matanya. Itu ya kalau dia ngeliatin ya, aduh, serem banget tau nggak diliatin sama Kiki. Kiki kalau udah ngeliatin, coba bayangin kalau kalian ditatapin sama dia kayak gini. Kan matanya tuh kan hitam gitu ya. Serem tuh kalau Mami diliatin. Tapi pertama-tamanya tuh serem gitu loh lihat dia itu. Tapi lama-lama, kok lucu juga kamu. Kamu kok lucu banget sih kamu. Punya dosa apa sama dia? Kalau punya dosa ya dia nggak mau deket-deket aku. Kalau aku deketin dia lari-lari. Terus aku mikir ini anak pasti ada dosanya. Bener. Dosanya apa? Pipis di mana, pupuk di mana. Walaupun sudah disediain sandboxnya. Kiki lihat nih. Bagus nggak Mami kacamatanya? Sama nggak kayak mata Kiki? Nggak bisa diem nih kalau mau lihat nih ya. Nih, baheno banget kan. Ecam. Makannya apa? Makannya kepala ayam rebus. Nih, lihat guys, tuh. Bulunya tuh. Ini padahal peranakan kucing kampung sama Persia ini. Maknya Persia, bapaknya Ajel kucing kampungan. Kamu lucu banget. Lucu banget. Gak berani ngelawan dia. Kalau si cantik digini langsung plak. Bagus nggak? Sama nggak? Keren nggak guys? Kita kacamata hitam nih berdua.
Begitulah cara aku ngerjain Kiki. Kiki tuh bandel banget, Masya Allah. Ada nggak yang bisa kasih masukan gimana? Aku udah sediain baskom pasir ya, tetap aja dia bisa pipis gimana aja dia mau, guys. Aduh, pusing kepalaku, guys. Terus sekarang di rumah lagi rempong banget karena maminya cantik itu lagi birahi. Jadi dia bisa teriak-teriak, wah, wah, malam-malam jam 2 malam gak bisa tidur, pusing kepala. Ngalamin nggak? Ngalamin ya. Jadi pusing juga punya kucing ini sebenarnya. Ngurusnya itu nggak bisa main-main. Jadi kalau orang kasih kucing makan sembarangan gitu ya, kok tega gitu ya. Jadi memang betul, mau punya kucing itu harus punya komitmen banget. Kalau nggak punya komitmen dari segi biaya, memeliharanya, ngurusnya, ya mendingan nggak usah sih gitu. Gitu guys. Hai teman-teman semua, punya kucing berapa? Punya kucing berapa ekor di rumah? Halo semuanya, di rumahku ada 3. Tadinya kan 11, akhirnya aku kasihin ke orang karena aku nggak sanggup piara 11 sendiri, gila. Aku udah stres banget waktu itu. Mana nggak cocok lagi, cantik sama Rehan tuh musuhan, jadi pusing kepalaku. Akhirnya tinggal 3 aja aku udah pusing nih sekarang karena yang rombongan ini aku piara itu kucingnya bandel, jadi yang nurut itu cuman cantik, yang disiplin pup di sandboxnya ya, di pasirnya. Kalau Kiki sama kakak, oh siap-siap aja tiba-tiba what the hell is that gitu, tiba-tiba plung plung basah di mana gitu. Tuh kalau dulu kucingku yang dulu kayak rombongannya Katisha, Cimoy gitu ya, itu nggak pernah ngecer-ngecer. Jadi Fanny apalagi, jadi udah tempatnya di situ aja terus. Jadi nggak pernah ngotorin ke tempat-tempat yang lain. Kalau yang ini mah pokoknya nyebelin banget. Tapi gak ada mereka tuh nggak rame juga, hidup aku sepi banget gitu kalau nggak ada mereka ini gitu ya. Jadi ya bertahan aja lah. Ada nggak sih yang nasibnya kayak aku? Hai teman-teman, gimana kalian kucingnya? Warna apa aja? Ada berapa warna? Coba. Ih. Wah, viewersnya sudah 126 ya sekarang. Oke, mau lihat lagi Kiki? Kiki sini Kiki. Hah? 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 Kiki tuh sebelah sininya putih, banyakan putihnya. Nah, dia ini anak sapi sebenarnya. Anak sapi Australia ya, Ki. Gemes, kalau lihat pantatmu tuh gemes. Lihat pantatnya temennya. Pantatnya Kiki kan behenol banget ya. Kamu itu ya, ini bandel banget dari dia kecil, nggak bisa diem ini nggak bisa diem dari kecil banget. Yang lain udah istirahat ya, dia masih bubuk. Makanya disebutnya apa namanya, Kiki kiwi pecicilan, kata mami kan, Kiki kiwi pecicilan. Bagus banget, gemes sama Mina. Gemes aku tuh sama kamu teh, gemes aku teh. Itu lama banget deh. Lama banget deh aku tuh mami. Weekend ngapain guys? Weekend punya rencana apa? Kalau aku ya, weekend aku tuh udahlah bebersih aja gawenya. Ki, mami pakai kacamata lagi Ki, biar sama kayak Kiki ya. Tuh Ki, keren lagi. Keren ya Ki. Kiki ini tidak disayang lagi nanti sama mami, lihat lah. Tidak disayang lagi nanti sama mami. Diam dulu. Udah bisa naik lemari. Dia kan yang paling nggak bisa manjat. Yang paling bisa manjat tuh kan Cantik, kemudian kakak udah pinter manjat, udah naik balkon segala macam. Ini dong dia nggak bisa. Untung dia nggak bisa. Aku udah stres banget kalau lihat kucingku udah manjat balkon ya.
Nah ya ampun, tapi dilarang susah guys, beneran nggak bisa, dimarahin, dikurung di kandang ya nggak bisa nurut. Kenapa ya kucingku pada nggak nurut-nurut ya? Kalau ngeliat kucing di Instagram tuh ya Ki ya, Mami tuh suka bingung. Itu kucing apa itu ya? Eh mainan ya? Soalnya mereka tuh ya baik-baik Ki, bersih-bersih Ki, nggak ada yang jatuh-jatuhin barang Ki. Ya kan guys, kalau kalian lihat di Instagram ya, kucing mandiin kucing ke doang, pak aku sebel banget kalau udah mandiin dia tuh udah siap berdarah-darah ya, tanganku gak ada yang mulus, kakiku gak ada yang mulus ya, cakar lah, bekas apalah, dia lewat aja seret gitu kan, luka gitu. Kucing di Instagram tuh udah lucu banget, terus kalau dimandiin nurut-nurut, pasrah gitu, apa dikasih obat penenang dulu ya mereka itu ya. Nggak ngerti juga ya guys, gimana pengalaman kalian mandiin kucing? Kalau kucing aku sih udah takut banget sama air, takut sama hair dryer. Chinmo itu takut banget sama hair dryer. Terakhir sebelum dia meninggal itu aku kan mandiin dia, dia aku hair dryer dia sampai wow gelojot gitu, nggak mau. Habis itu meninggal kan. Habis itu dibawa ke dokter hewannya untuk diobatin lagi, untuk dicek yang ketiga kalinya. Aku bilang masih pendarahan. Habis dikateter tuh pencet sama dokternya sampai mati. Jadi matinya di tangan dokter hewannya, yang mencetnya ngajak orang lain yang bukan dokter hewan. Jadi dipencet lah sesuka hati mereka, sampai Cima itu sampai teriak-teriak nahan sakit, udah kesakitan banget ya. Habis itu mati kucingku gitu guys. Jadi sekarang aku tuh udah sorry to say ya, udah nggak mau lagi urusan sama dokter hewan. Jadi gimana caranya aku nggak mau urusan lagi sama dokter hewan? Aku belajar tentang bagaimana mengobati sendiri kucing, bagaimana menjaga kesehatan mereka dengan cara satu, ngasih makanan alami. Jadi kalau kalian mau kucing kalian itu sehat terus, kasihlah makanan alami, jangan kasih cat food. Cat food itu hanya kalau terpaksa banget, misalnya pas lagi pergi ditinggalin, nah barulah kasih cat food, itu emergency ya. Tapi kalau sehari-hari aku tuh ngesot juga ke pasar, beli kepala ayam, rebusin. Cuman jadi kepala ayam guys, kepala ayam kalian cuci bersih darah-darahnya, habis itu masukin air 1 senti aja, airnya tuh di atas permukaan yang tertingginya, kalian rebus kaldunya, kasihin semua airnya, kasihin, taruh di kulkas gitu. Itu hemat banget karena dapatnya banyak, jadi gizinya juga bagus. Dan berdasarkan penelitian yang pernah aku baca, jadi si kepala ayam itu sangat bagus untuk menjadi makanan kucing. Pertama apa coba? Karena gizinya udah pasti alami. Kan kalau kita beli cat food, kita nggak pernah tahu isinya, mungkin lebih banyak tepungnya daripada proteinnya gitu kan. Terus ditambahin lagi zat taurin. Nah, zat taurin itu adalah zat yang ada di minuman berenergi, dan itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Dan ternyata di kucing juga gitu, bisa gagal ginjal, bisa bisa dia kencing berdarah, dia susah susah pipis. Nah itu masalahnya dari taurin itu, dari kandungan yang ada di cat food itu aku baru belajarin. Yang kedua bagusnya kepala ayam atau chicken neck itu ya, dalam bahasa Inggris itu adalah, jadi si kucing itu kan makan ayam, kepala ayam itu kan dengan tulang-tulangnya dimakan semua. Ternyata itu tuh sebagai anti plak. Jadi si giginya tuh nggak bakalan ada plak. Jadi kucingku pernah dulu makan cat food mulu. Namanya Moi Moi waktu itu. Moi Moi itu usia berapa ya? 5 tahun dia ompong. Copot giginya gitu. Nah, ternyata setelah aku pelajarin, kepala ayam itu sangat bagus untuk mengusir atau menghindari plak-plak di gigi kucing yang bisa membuat mereka ompong. Kan kalau mereka ompong kan kasihannya, susah makannya. Itu jadi bagus banget. Yang aku perhatiin banget setelah aku ganti, tadinya kan aku kasih cat food mulu kan semua kucingku, Katisha, Cimo itu cat food semua itu. Nah, setelah aku perhatiin, aku kasih Agelo pertamanya. Pertamanya tuh gara-gara berubah itu gara-gara Agel. Jijel itu nggak bisa makan cat food. Kalau dia kasih makan cat food, dia pasti pipisnya ada ping-pingnya gitu. Ternyata itu darah kan. Nah, setelah akhirnya mikir, cari-cari apa makanannya ya, kalau dia nggak cocok cat food kan pusing ya. Akhirnya aku kasih kepala ayam setelah aku baca-baca di Facebook, di media-media sosial. Nah, udah akhirnya aku udah cobain. Ternyata guys, Ajal itu 4 tahun dia makan kepala ayam rebus.
alhamdulillah nggak pernah sakit sama sekali, nggak pernah sakit, nggak pernah kencing berdarah, nggak pernah sakit. Pokoknya alhamdulillah 4 tahun bebas dari dokter hewan sama sekali. Yang penting rutin kasih obat cacing ya, itu mah pasti. Nah terus kemudian punya Rehan, punya Jojoy, punya Cantik. Alhamdulillah Cantik udah setahun nih sama aku, nggak pernah sakit juga. Jadi hemat banget, karena aku sebenarnya trauma banget berhubungan dengan dokter hewan di Bandung ya. Itu trauma sampai ke tulang-tulang deh, aku trauma banget karena kucingku udah berapa yang menjadi korban malpraktek dokter hewan di sini gitu ya. Itu serem banget sih. Jadi caranya akhirnya preventif, gimana caranya supaya kucing sehat nggak ke dokter hewan gitu. Mungkin nasib aku nggak pernah ketemu dokter hewan yang baik ya, aku ketemunya yang jahat-jahat, yang mata duitan gitu. Kucingku mau mati aja masih disuruh periksa lab, padahal kucingku nggak diobatin, nggak diapa-apain, cuma buat ngabisin duit sekali periksa lab berapa, 300.000 gitu loh. Gila kan, sadis gitu. Itu dokter A namanya, inisialnya dokter A, parah banget. Nah ini jadi curhat deh pagi ini, jadi mudah-mudahan nggak terjadi sama kalian yang suka merah kucing juga. Aku menghimbau banget, jadi kalau kita kasih makanan alami ya, pertama nggak sakit kucingnya, kedua kalian lihat bulunya itu nggak rontok. Jadi bulunya tuh bulu pasti rontok ya, apalagi yang bulu panjang kayak Cantik gitu ya, tapi nggak yang pure gitu, yang awur-awuran kan. Kalau kita kasih makan cat food itu kan, apalagi kalau cat foodnya nggak cocok ya, yang murah-murah kayak gitu. Nah itu, oh ya ngomongin cat food, aku jadi teringat mau cerita tentang satu kejadian. Cantik dengar nggak suaranya lagi teriak-teriak tuh, gue pengen kawin tuh. Jadi pernah kejadian ada orang nitipin 3 ekor ragdolls ke aku. Nah ragdolls ini ternyata ragdolls yang penyakitan. Jadi satu mengalami infeksi saluran kencingnya parah banget. Sampai dia tuh bulunya tuh botak-botak. Kasian deh ragdoll tapi bulunya botak-botak. Itu 2 ekor botak-botak, yang satu parah banget, yang satu mulai botak-botak tapi dia belum kena kencing berdarah itu. Nah akhirnya itu dititip ke aku, nggak bayar lah, orang itu nggak bayar, dititip ke aku kasih makan alami, aku kasih kepala ayam. Dia nggak bisa makan kepala ayam, jadi akhirnya beli ayam filet dicampurin sama vitamin sama minyak ikan segala macam, pokoknya premium banget. Pakai agar-agar juga, waktu itu dibikin lah kayak wet food gitu. Nah baru bisa makan doyan, karena kebiasaan makan ini kan, makan cat food. Kalian tau nggak, itu dikasih cat foodnya yang katanya sih yang meliharanya itu katanya dikasih yang paling mahal tuh, tahu kan, yang tulisannya inisialnya RC ya. Tapi ternyata RC juga bisa menyebabkan kucing itu mengalami infeksi saluran kemih. Jadi si Babe ya, kucingnya memang panggilnya Babe, si Babe itu yang paling tua itu, wah itu kasihan deh tuh, gak bisa pipis dia, jadi dia menderita banget. Nah akhirnya dikasih Batugin sama aku, beli Batugin, tiap hari dicokokin Batugin. Batugin kan alami ya, dari daun-daunan. Kalian kalau kucing kalian pipis berdarah ya guys, cepetlah beli Batugin. Batugin tuh segini nih, cuma 20.000, paling segini sudah sembuh kucing kita itu. Jadi murah, nggak nyampe 3.000 obatnya itu. Tapi kasihnya tiap hari sampai seminggu, sampai keluar tuh pasir-pasir putih dari belakangnya kucing. Kalian lihat deh, nanti ada pasir-pasir gitu, serbuk-serbuk putih. Nah itu tuh zat yang menyumbat saluran kemihnya si kucing. Nah aku kasih itu si Babe, ku kasih. Kalian percaya nggak, dalam waktu seminggu itu tumbuh bulu-bulunya mereka itu tumbuh bagus, mulai tumbuh seminggu ya, itu mulai membaik, makan udah bagus, dikasih Batugin, kasih vitamin, kasih ayam filet waktu itu ya. Ayam filet itu ya aku rebus gitu terus di blender, pokoknya jadi gawean banget lah waktu tuh ngurus 3 itu. Kayak aku baik banget gak sih, aku nggak dibayar loh ngurusin kayak gitu, tapi orangnya ya kayak gitulah. Ujung-ujungnya tuh orang akhirnya nggak mau ngambil kucingnya, ya aku nggak mau lah, aku kan nggak sanggup biaya makannya kan, lumayan tuh beli ayam filet, udah nitip dirawat nggak bayar apapun, toto kucingnya mau diserahin ke aku dengan ancaman kalau aku nggak mau merah mau dibuang aja di jalan. Ih,
Coba guys, aku udah baik loh nolongin orang gitu ya. Aku bilang nggak bisa, aku dalam kondisi waktu itu covid ya guys, lagi nggak punya penghasilan tuh. Gimana mau ngasih makan kucing ini kan tanggung jawab dia, 3 loh bukan satu. Kucingku cuma satu, merah kucing orang 3 gratisan lagi. Kasihin aja, marah-marah tuh, suruh pulangin, aku pulangin aja. Sebulan sama aku, kucing itu sebulan setengah kalau nggak salah, sebulan setengah sama aku. Tagihan listrik aku naik, tagihan air aku naik gitu loh. Karena kan harus ngeblender, terus banyak cucian piring, segala macam, penggunaan air jadi banyak gitu kan. Ya sudahlah, kita mah cuma nggak suka aja caranya gitu loh. Kalau orang nolongin terus malah jadi kayak dimanfaatin abis-abisan gitu kan. Tapi sedihnya perpisahannya. Jadi kucing itu kan udah mulai bagus, udah mulai tumbuh, bulunya udah mulai cakep gitu ya, udah mulai bulunya udah mulai pulih gitu ya, udah mulai cantik lagi gitu. Ya udahlah, mau gimana lagi, emang waktu tuh emang nggak bisa. Kalau aku waktu itu bisa sih aku ambil lah, lucu apalagi si yang kecil yang si cimut-cimut itu lucu banget. Tapi aku nggak bisa waktu itu, aku cuma bisa sanggup piara kucing sama satu waktu itu, jajal doang. Karena zaman covid nggak bisa cari duit waktu itu, jadi buat diri sendiri aja udah setengah mati gitu kan, apalagi mau nanggung 3 ragdoll yang makannya ayam fillet, lebih borjuan kucingnya daripada gue gitu. Ya akhirnya hubungannya jadi rusak gara-gara itu. Jadi aku jadi cuma ngerasa ini orang manfaatin aku banget gitu ya. Coba kalau dia taruh ya di klinik hewan atau di pet shop, sehari kan 100.000 tuh ya satu ekor kucing. Berarti kalikan 3 satu hari 300.000 ya. 300.000 kaliin sebulan setengah tuh berapa tuh? Ini nggak bayar loh sama sekali orang itu. Jadi semua barang-barang dia yang dia misalnya waktu itu kan aku suruh dia beli batugin, beliin minyak ikan, ya aku balikin aja semua ke dia, balikin semua. Kucingku nggak perlu itu. Kenapa? Karena kucingku sehat, nggak perlu asupan yang kayak gitu. Balikin semua, termasuk semua lah, pokoknya balikin. Cuman sedih waktu aku mau pamitan kan dibawa tuh sama sopirnya, dia nggak berani loh datang sendiri ke sini, nggak, kayak ngeremehin banget. Jadi cuma nyuruh WA gitu, suruh sopirnya ngambil. Sopirnya bawa kan, bawain pakai troli gitu. Pas aku mau gini mainin kan, si kucingnya mau bilang aduh, baik-baik ya hidupnya, jangan sakit-sakit lagi gitu ya, sama kucing yang di kargo gitu. Sama sopirnya kata nggak, trolinya tuh diajlukin ke aku, ditabrakin ke aku loh. Kurang ajar gak sopirnya. Aku ceritain ke orangnya, aku WA, maaf ya mbak, bilang gitu, mbak L namanya, L, tulisan inisialnya L. Mbak maaf ya, aku bilang, sopir kamu kurang ajar loh sama saya, udah mau nyelakain saya gitu. Mulai sekarang urusan kucing, urusan apapun gak usah menghubungi saya lagi. Nah itulah jeleknya kalau orang udah baik terus dikecewain, dijahatin lagi, bisa ngambek banget kan. Kalau sifat aku kayak gitu, aku baik sama orang tapi kamu jangan terlalu juga sama aku gitu. Jadi ya udah, balikin aja kucingnya, serah, uruslah sana gitu. Jadi kesimpulannya apa coba? Makanan sekelas RC, inisial RC pun ternyata mengakibatkan kerusakan luar biasa ke kucingnya. Aku nggak tahu apakah betul dia selama ini ngasihnya merek itu atau enggak, kan nggak tahu kita, cuma dia ngakunya ngasihnya itu gitu kan. Mungkin ngasih itu tapi dijatahin sedikit banget mungkin gitu loh, sehingga kucingnya tuh kurus-kurus gitu loh, kurus-kurus, botak-botak. Kesian loh kalau kalian mau tahu liatnya, kasihan, aku mah kasihan gitu guys. Jadi itulah curhat aku, mudah-mudahan kalian banyak yang mengikuti jejak aku, beralih ke makanan alami. Kalau punya duit ya bisa kasih ayam, kalau nggak punya duit kasih kepala ayam. Pokoknya mendingan yang berbentuknya jelas gitu. Kita bisa lihat ini beneran ayam, ini beneran ikan, ini beneran daging, daripada beli cat food yang bentuknya biskuit-biskuit kecil gitu, kita nggak tahu isinya apa aja. Mungkin banyakan tepungnya ya kan, kandungan ayamnya apa, mungkin bukan ayam yang dikasih tapi tulang-tulang ayam, kita nggak pernah tahu. Yang pasti sih aku lebih ngerasa safe gitu ya, ketika aku ngeliat banget makanan kucingku. Dan alhamdulillah so far so good, nggak ada yang sakit-sakitan, bahkan sangat lincah, sangat sehat, sangat kuat, badannya tuh berat-berat gitu ya guys. Tuh ini baru usia berapa udah segede apa gitu, bulunya juga bagus semua, pokoknya
Sama lah kayak kita kan manusia, kalau kita makan apa disebutnya, apa ya disebutnya tuh, apa over processed food gitu ya. Jadi makanan yang diproses sangat over gitu, kayak misalnya makanan olahan gitu ya, itu kan nggak bagus. Jadi lebih baik kita makan yang alami. Nah sama manusia bisa kayak gitu sehat, ya kucing juga sama harus sehat juga dari makanannya dulu. Sebenarnya nomor satu makanan guys, nomor dua tuh obat cacing, udah aman dah, dua itu aja. Jaga itu. Kasih makanan alami, kasih obat cacing, udah aman. So far so good, pengalaman pribadi aku udah puluhan tahun ya ngurusin kucing ini, dan aku baru tahu. Makanya aku kadang gini nyesel, aku tuh ya Allah kenapa ya aku kemarin tahu begini kucingku semua yang lucu-lucu kayak Katisha Cino itu aku kasih aja makanan alami dulu. Kan percaya banget sama promosinya cat food, membuat kucing Anda sehat, matanya bagus. Enggak guys, bohong gitu. Berani aku bilang bohong. Buktinya tuh anak kucing yang makannya merek RC sekalipun rusak loh. Gitu ya. Alami aja deh, akhirnya diganti dengan alami, baru deh tumbuh semua bulu-bulunya bagus, keren. Gitu. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih ya udah mampir ke live-nya Cats Me. Coba deh usulan aku, kasih makan alami biar kucingnya pada sehat. Udah dulu ya, aku mau beres-beres, mau bersih-bersih rumah. Biasalah kucingku berantakin rumahku, gak habis-habis beres. Oke guys, terima kasih semua sahabat-sahabat Cats Me. Makasih banget udah follow, udah ikut live kita, udah dengerin cerita aku juga. Terima kasih, semoga semuanya sehat-sehat semua, anak-anak bulu kita happy-happy semua, rezeki kita mengalir lancar, minta sama Allah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend semuanya.